Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Agustina dengan NPM 2213053120 dari kelas 4B Prodi PGSD FKIP Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenal pecahan dan operasi penjumlahan pecahan menggunakan media puzzle gambar jeruk. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa yang disebut dengan pecahan. Nah, pecahan ini bisa kita ibaratkan sebagai piring yang pecah. Piring itu ada satu, lalu kita pecahkan menjadi beberapa bagian. Nah, seperti itu juga yang dinamakan dengan pecahan di dalam matematika. Di dalam pecahan ada yang disebut dengan pembilang dan penyebut. Nah, nanti kita akan belajar mana yang pembilang dan mana yang penyebut. Sekarang saya sudah punya satu gambar buah jeruk yang utuh dan berbentuk bulat. Nah, seperti yang kita bilang di awal tadi, kita akan membaginya menjadi beberapa bagian. Misalnya nih, kita potong buah jeruk tadi menjadi dua bagian yang sama besar. Kalau kalian ingin tahu nilai dari satu potong ini berapa, bagaimana caranya? Nah, satu ini tadi diambil dari berapa potong? Diambil dari 2 potong. Berarti nilai ini adalah 1/2. Duanya dari mana? Duanya dari jumlah potongan yang kita potong tadi. Seperti itu ya. 1/2. Misalkan nih kalian ingin mengambil dua-duanya. Jadi 2 potong ini kalian ambil semua. Berarti menyatakan pecahan berapa? 2 yang kalian ambil, 2 bagian yang kalian ambil diambil dari 2 potong. Jadi 2/2. 2 potong yang kalian ambil diambil dari 2 juga hasil potongan yang kita potong dari awal tadi ya. Terus 2 bagi 2 itu berapa sih? 2 dibagi 2 kita ketahui kan? 2 dibagi 2 yaitu 1. Bener kan? 1 kita gabungkan ini. Jadi ini jadi 1 buah yang utuh, 1 kesatuan. Kesimpulannya, pecahan ini sebenarnya adalah 1 bagian utuh, 1 benda utuh yang kalian potong menjadi beberapa bagian. Seperti ini, jadi 2, jadi 4 bisa, jadi 8 bisa. Tergantung kalian ingin memotongnya menjadi beberapa bagian, itu terserah kalian. Yang penting syaratnya harus sama usaha nih. Kalian lagi santai-santai di rumah, kalian pengen makan jeruk 1 gitu, utuh gitu. Tiba-tiba teman kalian datang 3 orang. Nah, mau tidak mau kalian harus bagilah dengan temennya. Nah, jadi kalau teman kalian 3 ditambah kalian 1, jadi berapa? 4 orang kan yang harus mendapatkan jeruk ini. 1 jeruk ini harus bisa dibagi menjadi 4 orang. Jadi harus dibagi menjadi 4 bagian. Kalian harus potong jeruk ini menjadi 4 bagian. Sekarang kita sudah potong ya menjadi 4 bagian seperti ini. Nih, kan 1 jeruk itu ya kita potong menjadi 4 bagian. Kalau kalian ditanya berapa bagian yang kalian kasihkan kepada teman kalian, misalkan kita ambil 1 bagian nih ya untuk 4 orang. Berarti nilainya berapa besarnya? 1/4 karena diambil 1 bagian dari 4 potongan yang kita potong di awal tadi. Jadi 1/4 bagian. Itu ya nilainya, jadi 1/4. 1 anak kebagian nilai sebesar 1/4 potongan buah jeruk gitu ya. Secara adil nih, jadi semuanya sama rata dapat bagian 1/4. Kita akan mulai operasi penjumlahan pecahan nih. Misalkan tadi kan udah dibagi rata kan, semuanya mendapat bagian 1/4. Jadi 1 orang itu dapat bagian 1/4 gitu ya. Ini kan tadi udah dibagi 4 nih jeruknya, dibagi 4 ini ya. Nah, 1 orang itu dapat 1/4 bagian. Ternyata salah satu teman kalian tidak suka jeruk, terus dikembalikan lagi kepada kalian gitu. Jadi bagian kalian 1/4 ditambah 1/4 lagi. Jadi berapa nih? Kan sama nih pembilangnya, sama-sama
diambil dari 4 potong tadi. Jadi 1/4 ditambah 1/4. Syarat menjumlahkan pecahan yaitu penyebutnya harus sama. Yang tadi kan 1/4 ditambah dengan 1/4, penyebutnya sudah sama, tinggal pembilangnya kita tambahkan. 1 ditambah 1, 2. 2/4 kita sederhanakan lagi, jadi berapa? 2 dibagi dengan 2 yaitu 1, dan penyebutnya juga sama, 4 dibagi 2 jadi berapa? 2. Jadi disederhanakan menjadi 1/2 sama dengan setengah. Jadi kan bener kan bentuknya seperti ini. Ini kan tadi 1/4 nih, tambah 1/4 lagi. Nah, jadi 1/2 atau biasanya disebut dengan setengah. Kan kalau semuanya jadi gini, jadi full 1 buah jeruk. Nah, tadi kan 1/4 ditambah 1/4, jadi bentuknya seperti ini. Lalu bagaimana caranya menjumlahkan pecahan jika penyebutnya tidak sama? Yaitu dengan cara kita menyamakan penyebut menggunakan metode KPK. Nah, ini ada contoh soal ya. Contoh soalnya yaitu 2/3 ditambah 1/4. Jadi penyebutnya tidak sama ya, 3 sama 4. Jadi langkah pertamanya kita cari KPK dari 3/4. Nah, kita susun 3, 4, terus kita garis. Karena 3 ini adalah bilangan prima dan tidak bisa dibagi dengan bilangan selain dia sendiri. Jadi langsung saja 3 dibagi dengan 3, terus hasilnya 1. 4-nya turun, langsung saja karena tidak ada teman lagi, 4 dibagi dengan 4, 1. Ya sudah ya, jadi kita lingkari 3 dan 4. Jadi KPK-nya adalah 3 dikali dengan 4. 3 kali 4 berapa? 12. Jadi kita temukan KPK-nya adalah 12. Setelah itu lanjut ke operasi penjumlahannya. Kita garis dulu, habis itu kita tulis di bawah menjadi penyebutnya, yaitu tadi berapa KPK-nya? 12. Nah, 2/3. 3 dikali berapa? Hasilnya bisa 12. Dikali dengan 4 ya. Kalau penyebut dikali dengan 4, pembilangnya harus juga dikali dengan 4. Jadi 3 dikali 4, 2 pun juga dikali dengan 4. Ditambah dengan 1/4. 4 dikali berapa? Biar hasilnya 12. Dikali dengan 3. Jadi 4 dikali 3. Di atasnya juga 1 dikali 3. Jadi kan udah dibilang kalau penyebutnya dikali dengan 3, berarti di atasnya juga harus dikali dengan 3. Setelah itu sudah ketemu kan? Berarti tadi yang sebelah sini 2 dikali dengan 4 berapa? 8. Nah, untuk yang 1 berarti 1 dikali dengan 3, berarti 3. Jadi 8 ditambah 3 sama dengan 11/12. 12 kan tadi penyebutnya kita dapatkan dari hasil KPK. Jadi penyelesaiannya dan hasilnya adalah 11/12. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, bisa kita menggunakan metode pembelajaran menggunakan media puzzle gambar jeruk seperti berikut ini. Ini saya sudah menyiapkan puzzle jeruk yang saya potong menjadi 2 bagian, 4 bagian, dan 8 bagian. Nah, misalkan 2 potong ini, 1 bagiannya saya ambil, berarti ini menyatakan nilai pecahan 1/2. Yang saya potong menjadi 4, saya ambil 1 bagian, berarti yang saya ambil menyatakan nilai pecahan 1/4. Dan yang terakhir misalkan dari 8 potong, lalu saya ambil 1 bagian, menyatakan pecahan 1/8. Sudah membuat soal yaitu 1/4 ditambah 1/2 dan akan diselesaikan menggunakan puzzle gambar jeruk ini. Misalkan nih kita kosongkan dulu ya untuk mengisi bagian nanti menurut soal yang telah kita buat. Nah, misalkan nih kan ini ada soal 1/4 ditambah 1/2, berarti
kedua pecahan ini menyatakan pecahan yang tidak sama penyebutnya. Nah, langsung saja kita ke yang pertama. Ambil bagian 1/4. Yang mana bagian 1/4? Berarti dilihat dari jeruk yang kita potong menjadi 4. Kita ambil satu bagian. Ini kan tadi menyatakan 1/4. Pada sini ya, misalkan ditambah dengan 1/2. Di mana bagian 1/2? Ini ya, tadi kan sudah dijelaskan. Kita ambil satu bagian ini, berarti menyatakan nilai dari 1/2. Kita taruh sini. Nah, kalian lihat bentuknya hasil dari 1/4 ditambah 1/2 menghasilkan bentuk puzzle yang sama dengan bagian sini. Ini nilainya berapa? Kita hitung dulu ya bagiannya. 1, 2, 3. Tadi seluruh jumlahnya ada berapa? Ada 4. Berarti ini menyatakan nilai pecahan 3/4. Otomatis ini juga menyatakan hasil 3/4. Kita bisa cek menggunakan cara angka tertulis menggunakan KPK ya. Nah, ini adalah hasil apabila kita mencari menggunakan KPK dan menggunakan angka ya, dan hasilnya sama 3/4.